Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Amri dengan nomor induk mahasiswa 2510611433. Ketika kita berbicara mengenai manusia, sebenarnya ada satu hal yang sejak awal melekat dalam diri setiap individu, yaitu sebuah nilai yang membuat manusia memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nilai tersebut adalah hak asasi manusia. Pernahkah kita bertanya, mengapa seseorang harus mendapatkan perlakuan yang adil? Mengapa seseorang tidak boleh disiksa? Mengapa seseorang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh pendidikan, mendapatkan hidup yang layak, dan bebas dari perlakuan diskriminatif? Jawabannya adalah karena setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hak asasi manusia hadir dari sebuah pemahaman bahwa manusia bukan sekedar bagian dari masyarakat atau warga negara, tetapi merupakan individu yang memiliki hak dasar yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Namun, perjalanan menuju pengakuan terhadap hak asasi manusia seperti yang kita kenal saat ini bukanlah perjalanan yang singkat. Hak asasi manusia berkembang melalui proses panjang yang dipenuhi konflik, perjuangan, bahkan tragedi kemanusiaan. Jika kita melihat sejarah, pada masa lalu, kekuasaan seringkali berada di tangan pemerintah atau penguasa tanpa adanya batasan yang jelas. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat sering menjadi pihak yang paling rentan. Ketika kekuasaan tidak dikontrol, maka muncul kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat menghilangkan hak manusia. Dari pengalaman sejarah tersebut, dunia mulai memahami bahwa perlindungan terhadap manusia tidak cukup hanya bergantung pada aturan dalam suatu negara. Diperlukan adanya standar internasional yang dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh masyarakat dunia. Salah satu peristiwa yang paling mendorong perkembangan hukum hak asasi manusia internasional adalah Perang Dunia II. Perang tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan besar, tetapi juga memperlihatkan berbagai pelanggaran kemanusiaan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan diskriminasi. Dari pengalaman pahit tersebut, dunia menyadari bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya perang, tetapi juga adanya penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1945 dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita singkat PBB, yang berperan penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara-negara di dunia menyepakati bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang harus dihormati, seperti hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, serta perlakuan yang sama di hadapan umum. Perkembangan hak internasional berlanjut pada tahun 1966 dengan lahirnya dua perjanjian penting, yaitu ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights dan ICESCR atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. ICCPR berfokus pada perlindungan hak sipil dan politik, sedangkan ICESCR menekankan hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Seiring perkembangan zaman, konsep HAM juga semakin luas. Perlindungan HAM kini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dari kekerasan, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh kesempatan hidup yang setara. Tantangan baru pun muncul, seperti perlindungan privasi di era digital,
penyalahgunaan pribadi, serta perlindungan bagi pengungsi dan korban konflik bersenjata. Selain itu, hukum internasional juga berkembang dengan munculnya prinsip pertanggungjawaban individu prinsip pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional. Hal ini mendorong terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang berwenang mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang. Meskipun berbagai aturan dan lembaga internasional telah dibentuk, pelanggaran HAM masih terjadi di banyak negara. Perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya sering menjadi tantangan dalam penerapan standar HAM internasional. Namun demikian, perkembangan HAM tetap menjadi kemajuan penting karena telah menumbuhkan kesadaran global bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Pada akhirnya, perkembangan hak asasi manusia internasional bukan hanya tentang lahirnya berbagai aturan dan lembaga, tetapi juga tentang tumbuhnya kesadaran bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.